Inilah kami, pelajar yang selalu dituntut untuk berdaya pikir kritis dan aktif dalam setiap penanggulangan permasalahan yang terjadi terhadap bangsa ini. Namun, apakah yang sedang terjadi terhadap bangsa kita saat ini? Apakah semuanya sejalan dengan kata demokrasi? Sering kita jumpai bahwa kebijakan yang seharusnya dibuat untuk kesejahteraan rakyat justru telah membunuh rakyat kita sendiri. Ya, seperti itulah keadaan negeri kita saat ini. Ada apa nih guys? Teman-teman, bentar lagi ada pemilihan presiden. Kita harus memikir matang-matang siapa yang akan kita pilih. Itulah pemimpin yang kita pilih akan menentukan masa depan negara kita. Jadi kita harus benar-benar cerdas dalam memilih. Nah, aku setuju, tapi aku masih banyak melihat orang memilih presiden dengan cara berdasarkan popularitas mereka, bukan dengan program kerja yang mereka tawarkan. Nah, itu tantangan kita harus bisa mengedukasi orang lain dan diri sendiri tentang memilih presiden berdasarkan visi misi, bukan berdasarkan pengetahuan. Jujur aku juga bingung harus pilih yang mana karena banyak informasi simpang siur dan takut salah pilih. Nggak sendirian gak sih, tapi justru karena itu kita harus lebih mencari informasi lebih banyak dan supaya bisa berdiskusi lebih bareng ke depannya. Menurut kalian, apa sih kriteria utama yang harus dimiliki seorang presiden? Aku pikir yang pertama harus punya integritas. Presiden itu harus jujur dan dapat dipercaya untuk memimpin sebuah negara dengan baik. Nah, selain itu, presiden juga harus punya visi misi yang jelas untuk membangun sebuah negara, bukan cuma janji manis, tapi yang harus bisa diwujudkan. Selain itu, presiden juga harus punya kemampuan untuk mendengarkan perbedaan pendapat. Karena kan kita negara yang besar dan beragam nih. Jadi presiden itu harus bisa menyatukan, bukan memecah belah. Itu juga penting kalau presiden itu mempunyai sifat kepedulian terhadap isu sosial dan lingkungan. Yang nggak kalah lebih penting itu sebagai pemimpin harus mempunyai sikap yang santun. Pemimpin itu harus mempunyai sikap baik, santun, sopan dalam negeri maupun di luar negeri. Kemarin aku lihat banyak kampanye yang isinya saling menjatuhkan, bukan menawarkan visi misi. Demokrasi kita bisa rusak kalau kita lebih fokus ke kebencian daripada diskusi masyarakat. Nah, kita harus bisa membedakan mana poster yang benar-benar fokus pada program kerja dan mana poster yang bisa membuat kita marah atau takut doang. Betul, kita jangan sampai terpengaruh pada kampanye negatif. Kita harus tetap fokus dengan apa yang penting, yaitu program kerja dan visi kawan. Bagaimana ketika ada teman dan keluarga yang beda pendapat sama kita? Kadang susah untuk tetap santun dalam membahas soal politik. Kita bisa mulai mendengarkan dulu, bukan langsung berdebat. Kalau kita mau dihargai pendapat kita harus menghargai pendapat mereka. Aku rasa kita semua mempunyai tanggung jawab untuk menjaga demokrasi agar tetap sehat dari diri kita sendiri dengan cara bersikap santun dan cerdas dalam memilih. Aku setuju, karena kalau memilih itu kita harus dengan hati dan pikiran yang jernih. Dan jangan terpengaruh oleh emosi yang berlebihan. Dan kita juga harus bisa mengedukasi orang-orang di sekitar kita, tapi dengan cara yang santun, bukan dengan cara yang memaksa. Kalau kita semua bisa melakukan pemilu ini dengan baik, aku yakin pemilu ini bisa menjadi contoh demokrasi yang baik. Aku akan lebih banyak belajar dan berdiskusi tentang calon-calon presiden dan kedepannya. Aku juga nggak mau tahu sendiri dan aku juga akan berusaha lebih santun dalam berdiskusi untuk kedepannya. Teman-teman, dalam pemilihan politik pun kita harus meningkatkan kecerdasan dan kesantunan kita. Betul teman, cerdas dan santun dalam pilihan itu sangat penting.
Dalam pemilihan politik, bukan hanya cerdas dan santun saja yang harus ditingkatkan, tapi kita juga harus bisa mengedukasi masyarakat untuk menggunakan media sosialnya secara bijak, supaya tidak ada lagi penyebaran informasi hoaks. Yaps, benar. Keterlibatan kita dalam hal politik itu meningkatkan rasa tanggung jawab kita dalam kesadaran politik. Sejauh ini aku mendapatkan pengetahuan dari kalian. Setelahnya aku akan belajar menjadi bagian demokrasi. Aku juga akan seperti Sasi, teman-teman. Terima kasih atas pengetahuannya. Guys, aku lapar banget. Ya udah ya, aku makan dulu. Aku ikut, No. Ikut dong. Ya. Udah, aku juga.